Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dengar. Kami hadir malam hari ini menemani Anda di Kiprah Desa dan malam hari ini edisi Kamis 14 Juli 2022 pendengar spesial. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui ya salah satu eh, ini ide yang luar biasa begitu ya, dan juga di media sosial kemudian ramai sebuah destinasi wisata Sungai Tello. Nah, bagaimana kemudian pendengar awal mula tercetusnya ide wisata Sungai Tello ini dan seperti apa yang ditawarkan di wisata Sungai Tello ini? Nah, kami akan berbincang langsung dengan narasumber malam hari ini Bapak Muhammad Ibrahim A. Asis. Beliau merupakan Ketua Koperasi RTM. RTM ini sepertinya singkatan dari RW Telok Mandiri. Tapi biar saya tidak salah, kita akan tanya langsung ke Bapak Muhammad Ibrahim A. Asis. Beliau lebih akrab disapa masyarakat di sana Pak Bram. Seperti itu disapa sehari-hari. Kita menyapa Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya menyampaikan Ya. terima kasih kepada program 1 RRI Kota Makassar melalui channel 94,4 FM. Wah, hafal nih Pak Bram. Ya. Selain 94,4 FM, Pak Bram, kita juga di AM 630 kHz dan juga bisa dinonton nih untuk Anda pemirsa RRI Makassar yang juga saat ini menyaksikan Pak Bram di layar Anda di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda boleh meninggalkan komen atau ingin tanya-tanya dengan Pak Bram seperti itu. Baik Pak Bram, mengenai bahasan kita malam hari ini wisata Sungai Tello, desa wisata begitu. Mungkin ada pengantar dulu nih yang ingin disampaikan ke pendengar kita. Silakan Pak Bram. Baik, terima kasih seluruh pendengar yang berada di desa maupun di kota. Pertama saya perkenalkan diri, saya Muhammad Ibrahim Asis. Ini basic saya dari teknik mesin, tetapi saat ini saya menjadi KTU Fakultas Sastra UMI. Dari situ saya dari Fakultas Sastra itu saya bagaimana supaya mengembangkan wisata. Dari ilmu-ilmu itu saya mengembangkan wisata Sungai Tello. Pada waktu itu tahun 2017 saya ditunjuk sebagai Ketua RW. Ketua RW ini dibebani suatu program bagaimana menciptakan lorong garden. Jadi bagaimana lorong itu seperti kebun, berarti hijau, kita menghijaukan di pinggir sungai ini. Nah dari situ program itu saya membuat satu program. Jadi program RW ini bahwa saya ingin menjadikan Sungai Tello ini sebagai wisata sungai dalam kota Makassar. Nah dari situ terciptalah bahwa tadinya saya di pinggir sungai itu kumuh, digunakan untuk buang sampah saja oleh masyarakat, oleh RW. Bagaimana supaya ini dibersihkan? Kemudian saya tempatkan kasebo. Tentu saja itu terkait dengan bagaimana menggerakkan RT. Jadi satu kasebo satu RT. Nah, kemudian disitulah menanam apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin lombok, sayur-sayuran, semua tersedia di situ. Kemudian berkembang lagi di belakang kasebo itu sungai. Di sungai itu kami membuat suatu keramba apung yang terbuat dari bambu, kemudian ada jaringnya. Oleh Dinas Perikanan ya dibimbing bagaimana memelihara ikan dengan benar, sehingga alhamdulillah pada tahun 2018 kami sudah bisa panen ikan. Tetapi kendala waktu itu tidak ada pemasaran. Oleh Dinas Perikanan lagi Kota Makassar menawarkan bagaimana kalau
ini ada bantuan floating market supaya bisa ada terjadi pemasaran ikan di atas sungai. Saya sambut dengan baik, tetapi saya dalam pengelolaan itu saya bentuk suatu koperasi, Pak. Ya. Namanya RTM. Artinya RTM itu adalah RW Telok Mandiri. Harapannya bagaimana supaya RW 11 di Telok Baru ini menjadi ya pioner dalam hal pengembangan usaha-usaha kemandirian. Alhamdulillah pada tahun ini oleh pemerintah Kota Makassar dicanangkan lorong wisata. Oleh karena itu tepat sekali apabila itu dicanangkan Sungai Telok menjadi wisata air dalam Kota Makassar, karena kami para anggota koperasi itu merancang dan menyiapkan suatu perahu kecil yang bisa ya mengundang warga bagaimana menikmati suasana di atas air sambil menikmati hidangan. Jadi RTM ini ya usahanya adalah resto terapung. Nah, jadi kami siapkan makanan di atas perahu sambil perahunya jalan menuju ke Lakang. Jadi ini bisa connect ke Lakang. Jadi harapan saya bagaimana ke depan ya bisa ada konektivitas dalam hal wisata sungai. Ya tentu melibatkan potensi-potensi yang memiliki potensi-potensi air yang ada dalam Kota Makassar, itu antara lain di Pulau Lakang. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Namun kemudian harapan saya nanti bagaimana supaya menjadi betul-betul wisata yang bisa mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat di pesisir sungai itu bisa berdaya, bisa memanfaatkan lingkungannya dengan baik. Wah. Itu harapan saya, Pak. Dan ini luar biasa loh Pak Bram, di media sosial kalau kita searching wisata Sungai Telok atau RTM, langsung bermunculan dan banyak yang lihat begitu. Viral juga Pak Bram. Banyak yang mengulas mengenai, ada yang menulis resto unik, kuliner wisata di atas sungai begitu. Dan ini luar biasa. Ini awalnya tercetus ide buat resto di atas air begitu, di atas sungai. Ini seperti apa Pak Bram? Jadi itu tadi saya cerita bahwa sebenarnya ini semua dari program pemerintah. Awalnya itu dari program Pak Dani. Periode pertama itu lorong garden. Bagaimana menciptakan itu suatu lorong menjadi hijau. Tapi kok kepikiran buat resto gitu? Kemudian di belakang itu jadi alhamdulillah saya berada ya mungkin ditakdirkan tinggal di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu saya berpikir mengapa kita tidak manfaatkan ini lingkungan. Apakah ini cocok untuk memelihara ikan. Kemudian SDM kami juga di sana alhamdulillah ada profesor perikanan. Oleh karena itu melalui profesor saya bertanya bagaimana kondisi air di Sungai Telok ini, apa memungkinkan untuk dibuat suatu keramba apung untuk memelihara ikan, karena kalau ini bisa maka kami bisa berdayakan masyarakat. Oleh karena itu jawabannya alhamdulillah bisa. Oleh karena itu sampai saat ini ya itu mengapa barangkali menjadi viral di sosial media ini masalah RTM, karena RTM itu menyiapkan kuliner yang segar. Artinya nanti pengunjung datang di situ menunjuk bahwa saya mau ikan nila bakar digoreng. Ya pada saat itu baru ditangkap. Wah, segar Oleh karena itu itu menjadi daya tarik. Kemudian daya tarik yang kedua tadi itu bisa makan di atas perahu. Itu sambil jalan gitu Pak? Ya sambil jalan. Jadi tamunya itu
pesan dulu, Hmm. pesan dulu. Tetapi harapan saya sebagai pengelola bahwa kalau misalnya untuk orang banyak 30 orang ke atas itu Ya. bisa menghubungi nomor telepon pengelola supaya Oh, disiapkan dulu, reservasi supaya dulu tidak begitu. terlalu lama menunggu, Ya. baru kemudian disiapkan di atas perahu. Setelah oke semua, kita jalan. Nah, perjalanan ini tergantung dari pengunjung, apakah misalnya mau sampai di Lakang atau tidak. Biasanya rata-rata pengunjung itu kalau sudah habis makanan yang disiapkan, ya dia sudah ingin kembali lagi, jadi turun di RTM, kemudian ya masih bisa menikmati misalnya karaoke. Dia Oh, ada menyanyi. karaokean juga. Iya, semua disiapkan. Mhm. Jadi memang harapan saya bahwa RTM ini, Koperasi Telok Mandiri ini menjadi suatu tempat yang bisa menyiapkan untuk pelayanan wisata. Seperti itu, Pak. Itu tenaga kerjanya gimana, Pak? Ya, alhamdulillah itu yang menarik, Pak. Jadi saya selalu dilatih oleh Dinas Pariwisata bagaimana menjamu tamu dengan profesional. Wow. Nah, oleh karena itu melalui pelatihan itu saya berusaha maksimal untuk melakukan hal tersebut ya. Tetapi yang kendalanya sekarang ini bahwa tidak bisa maksimal karena saya manfaatkan warga di situ yang notabene tidak mempunyai pekerjaan, ya bahkan mungkin tidak punya sekolah. Tetapi ya itulah tugas saya, bagaimana supaya ini masyarakat bisa diberdayakan, supaya ya artinya ya harapan saya juga begitu, bahwa kepada yang lain, kepada teman-teman saya yang lain yang punya kemampuan untuk bagaimana mengembangkan wilayahnya, yang manfaatkan sumber daya yang ada di situ. Jangan kita berkecil hati bahwa tidak bisa begitu, tapi harus kita usahakan supaya bisa melakukan atau mengambil bagian daripada kegiatan kita. Jadi ekonomi kerakyatan bergerak begitu di wisata Sungai Telok itu, Pak. Ya, dan seperti apa manfaat yang dirasakan masyarakat? Kalau dulu digambarkan 2017 kumuh, sampah, sekarang wow disulap Pak Bram dan teman-teman di sana dan menjadi luar biasa begitu. Ya, terus kami kembangkan karena itu baru sebagian wilayah kecil. Nah, harapan saya ke depan ini bagaimana supaya setiap perjalanan misalnya mungkin 300 meter ada lagi spot-spot yang bisa melayani pengunjung. Artinya apa yang disiapkan di situ, karena saya lihat gaya pengunjung yang ingin betul-betul menikmati wisata sungai dalam kota Makassar. Jadi memang dimanfaatkan. Misalnya sering bertanya kalau saya antar dalam perahu itu, bertanya bahwa ada apa di situ, ingin dia singgah. Oleh karena itu saya sampaikan melalui program ini bahwa sebaiknya ya ada dorongan ke situ, karena terus terang kami juga terbatas, artinya dalam hal bagaimana mengembangkan lebih cepat. Oleh karena itu harapan saya kepada perusahaan-perusahaan besar barangkali bisa menyisipkan sebagian ya keuntungannya untuk membantu masyarakat melalui program CSR. Selama ini kerjasama seperti apa, Pak? Jadi kami tidak melakukan kerjasama, tetapi kami dibina oleh Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan. Bagaimana pembinaannya tentu saja terkait dengan bagaimana mendorong program ini supaya bisa tercapai. Tetapi di lain sisi ya ada misalnya dari PLN. Alhamdulillah baru-baru ini kami dibantu untuk bagaimana membuat pakan ikan. Jadi dibantu oleh PLN sebuah mesin untuk membuat pakan ikan. Jadi yang unik di sini adalah bagaimana di enceng gondok ini diolah menjadi pakan ikan. Itu PLN yang bantu mesinnya. Kemudian juga PLN
membantu kasebo terapung. Jadi baru 1 Juni saya dibantu, tapi insya Allah ke depan pada tanggal 17 Agustus 2022 ini rencana PLN meresmikan bantuan tersebut, supaya karena ini sementara pelatihan terus bagaimana mesinnya sudah ada, tapi bagaimana kita mengoperasikan karena ini hal baru. Nah, nanti rencana tanggal 17 Agustus 2022 PLN resmikan. Harapan saya bagaimana misalnya seperti dari bank yang lain, misalnya dari BRI, BNI, ya bisa membantu kami warga di situ, karena apabila program ini bantu maka seluruh masyarakat di pesisir itu bisa merasakan kesejahteraan. Dan sekarang pun sudah merasakan itu begitu Pak Bram ya? Alhamdulillah, jadi yang langsung merasakan ini yang bekerja di RTM itu, kemudian dia sebagai anggota koperasi. Seperti apa manfaat yang dirasakan Pak? Jadi manfaatnya ini kan biasa koperasi ya itu ada iurannya setiap bulan, itulah kita manfaatkan bagaimana untuk memanfaatkan sumber keuangan itu. Kemudian di akhir tahun ya tentu para anggota merasakan sisa hasil usaha. Tetapi yang lebih memanfaatkan ini program ini adalah mereka yang bekerja di RTM, karena diberi upah setiap bulan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pemasukan daripada resto dan kafe RTM itu. Luar biasa Pak Bram, ini membuka lapangan kerja begitu ya? Iya, lapangan kerja. Oke. Nah Pak Bram, ini pendengar kita juga ada yang bertanya, Pak Ahmad di Makassar, katanya lokasinya di mana sih? Lokasi tepatnya dan menu-menunya apa saja? Alhamdulillah, jadi lokasinya ini kebetulan saya di Kompleks Citra Telo Permai di belakang Aspol Telo. Itu di belakang Aspol Telo. Ya, jadi dalam kompleks itu ada pinggir sungai. Sehingga itulah makanya saya menawarkan bahwa ini bisa menjadi lorong wisata program Wali Kota Makassar, bahwa saya berada di kompleks. Berarti walaupun misalnya perahu wisata ini kemana-mana, tapi asalnya dari kompleks itu, sehingga mudah-mudahan ke depan Bapak Wali Kota Makassar semakin mengembangkan dan kalau bisa menjadi betul-betul, karena ini satu-satunya di Makassar, jadi betul-betul melirik ini Sungai Telo dijadikan suatu wisata sungai dalam kota Makassar. Respon pemerintah setelah berkunjung ke sana seperti apa Pak Bram? Alhamdulillah, jadi semua staf ahli staf ahli wali kota hampir semua pernah hadir di situ, jadi antusias, artinya bisa memberi support yang sangat besar. Namun kemudian sampai saat ini oleh Camat Panakukan, oleh Lurah Teluk Baru sudah merencanakan bahwa dalam suatu saat nanti semua akan saya arahkan untuk bagaimana ini terwujud. Jadi bolehlah kita tinggalkan katanya itu program yang lain dulu, wisata yang lain, tapi ada satu yang muncul di permukaan bahwa di Kecamatan Panakukang ada destinasi wisata yang lengkap. Artinya orang mau menikmati ikan bakar di atas sungai, orang mau menikmati sayur yang disajikan, sayur-sayur segar yang disiapkan oleh warga karena dia tanam sendiri, boleh berkunjung. Artinya dalam satu hari ini wisatawan ini hanya habis waktunya di Panakukan, itu menurut Pak Camat Panakukan. Mudah-mudahan ini mimpi-mimpi yang bisa terrealisasi. Respon tamu kayak apa sih Pak Bram yang datang ke sana? Oh ya, jadi kalau pengunjung ini sudah dari mana-mana. Ada dari Semarang. Oh, Semarang ada. Iya, dari Jakarta, dari Bandung, dari Kendari. Pokoknya sekitar Kota Makassar ini alhamdulillah hampir semua justru yang menarik dari luar, Pak. Artinya kebanyakan pengunjung ini dari luar. Toh kalau di lingkungan saya ini
aneh juga bahwa di barangkali sudah bosan dengan sungai. Ya jadi di lingkungan situ ya artinya kalau ditanya-tanya ya jarang bahwa saya dekat situ tidak. Jadi kebanyakan itu kalau dalam kota di Sosialata ini barangkali sudah hampir semua tahu itu bahwa ada wisata sungai dalam kota Makassar, itulah RTM. Kemudian saya perjelas kembali bahwa banyak memang bertanya bahwa di mana itu, seolah itu jauh dari kota Makassar. Padahal deket gitu. Jadi berada di kilometer 6. Itu tepatnya di belakang Aspol Telo. Nah, jadi sebelum lampu merah. Oke. Aspol Telo kita belok, kalau dari kota itu belok kiri masuk. Ya. Ya kalau sudah masuk di dalam itu sudah lengkap petunjuk arahnya, langsung terarah ke pinggir Sungai Wah, Telo. boleh deh nanti tim RRI Makassar buat acara khusus di sana, karaokean udara gitu ya. Sambil ngeliput. Kesempatan ini saya undang anggota daripada program A1 untuk berkunjung ke RTM sambil menikmati perjalanan wisata di atas sungai. Wah, seru-seru. Ini yang tanya tadi menunya apa saja katanya? Jadi menunya itu kalau ikan, kalau untuk yang segarnya ini yang hidup-hidup kita tangkap ini itu hanya ikan nila, tetapi kami juga siapkan untuk ikan laut, udang, untuk ini. Jadi silakan pesanannya mau dibakar, mau digoreng, ya terserah. Kemudian dari minumannya yang yang sering diminta itu kelapa muda, campur gula merah. Ya itu biasa disilakan anak-anak di sana gulmer, jadi gula merah. Oh, gula merah. Ya, oke, buatan ibu mungkin? Ya. Buatan ibu? Warga di sana, kebetulan istri saya juga ini bekerja di UMI, jadi murni di sana itu pekerjakan warga di sekitar, kecuali koki. Mohon maaf ini untuk kokinya saya harus datangkan. Ya. Wah, berarti kelihatan sekali bedanya RW 11 dengan RW lain di situ. Kalau saya bandingkan dengan, artinya kalau mau dibandingkan memang seperti itu perkataan Lurah Camat bahwa lihat RW 11. Selalu jadi percontohan. RW 11 kalau ingin bagaimana supaya tercipta lorong wisata, ya itu kita bisa belajar dari RW 11 Telo Baru. Ada Pak Bram di dalamnya di situ ya. Nah Pak Bram, cara promosinya gimana sih? Kok sampai Semarang, Jakarta, Bandung gitu ramai yang datang? Saya mulai dari keluarga, kemudian dari kampus UMI. Nah, di situ mungkin teman-teman juga saya tidak tahu caranya. Yang jelas saya mulainya dari situ bahwa saya buka begini. Bila Anda membantu saya berarti Anda sudah membantu warga di sekitar situ melalui koperasi RTM. Oke. Baik. Untuk pendengar kita yang ingin reservasi atau butuh nomor kontaknya, gimana Pak Bram? Itu juga, jadi sering saya kirim, ada beberapa nomor kontak sekaligus saya sudah bikin di situ ada 6 kontak person, tetapi ya khusus untuk saya malam ini saya bisa sampaikan. Silakan hubungi WA saya 0852 5566 1500. Bisa di WA, misalnya untuk rombongan datang 1 hari sebelum reservasi. Biar disiapkan. Kita sampaikan, tetapi kalau untuk 1-2 silakan saja langsung datang di RTM. Jam bukanya RTM ini? Jam bukanya untuk makan itu jam 10 sampai sore sebenarnya, tetapi apabila ada pengunjung datang sore ya dilayani sampai malam. Oke. Baik. Wah, tanpa terasa ini 1 menit terakhir Pak Bram, nggak terasa. Pak Bram, mungkin ada harapan ke depan seperti apa RTM ini yang tentu yang dicerita Pak Bram ini hanya sukses-suksesnya saja, ada jatuh bangun di dalamnya begitu. Harapan ke depan untuk wisata Sungai Telo ini seperti apa Pak Bram? Silakan.
harapan saya, jadi kita harus tahu bahwa jatuh bangunnya itu jangan lupa bahwa sungai ini ya penuh dengan tantangan. Setiap tahun itu banjir, Pak. Jadi pada saat dia banjir itu arus tinggi. Nah, kami beraktivitas di atas sungai. Jadi bagaimana itu hebatnya. Saya cuma lakukan dengan ikat tali. Jadi khusus untuk RTM yang ukurannya 7 kali 30 meter itu kami ikat dengan tali selen, sehingga ya tetap waspada bahwa bagaimana kalau misalnya arusnya besar. Jadi itu kendala-kendala. Kemudian juga keramba-keramba yang ada di situ terbuat dari bambu. Jadi ada umurnya. Jadi ini juga kasihan kepada petani bahwa ya hanya umur yang efektifnya itu sampai 2 tahun, setelah itu harus diganti. Jadi memang ada kendala-kendala. Ke depan saya anjurkan bahwa lebih baik kita menggunakan besi. Jadi dari keramba-keramba itu terbuat dari besi supaya juga rapi dilihat. Nah, inilah harapan-harapan yang membutuhkan biaya sebenarnya. Butuh sentuhan-sentuhan daripada yang namanya pemberi sedekah. Jadi saya mengajak bagaimana seluruh masyarakat Kota Makassar ini, apalagi yang mempunyai usaha-usaha besar, bisa ya masih memberi. Saya silakan sedekah supaya berpikir bagaimana ada ibadah, ada nilai di dalamnya supaya terkait dari kemudian banyak. Jadi ini menjelang juga pilkada ke depan, banyak caleg-caleg yang ingin maju. Kalau saya mau sarankan bahwa lebih baik kamu gunakan danamu untuk menarik simpati masyarakat untuk mengembangkan lorong wisata. Apalagi ini unik begitu, Pak ya? Ya, lorong wisata. Pak Bram, karena waktunya sudah habis, kita mau bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih untuk inspirasi yang dibagikan tentunya. Salam, mudah-mudahan sukses selalu untuk RTM Wisata Sungai Telok yang ada di sana, dan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan juga bisa RRI Makassar bisa buat acara langsung di sana dan meliput langsung di sana. Terima kasih Pak Bram sudah bersama kami di RRI Makassar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat dan sukses selalu Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tuntas sudah kami temani Anda di Kipra Desa bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Muhammad Ibrahim Aasis. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.